Bismillahirrahmanirrahim. Imratu Ismail alaihissalam, istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Kita belum pernah tahu ternyata Nabi Ismail pernah 2 kali kawin ya. Nanti ngomongnya pakai istilah. Ini membahas soal istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Ruwiya annahu lamma ata Ibrahim Ismail wa Hajar wa wada'ahu bi Makkah wa aqaf ala dzalika muddatan wa nazalaha al-jarhamiyuna wa tazawwaja Ismail minhum imra'atan. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar dan menaruhnya di Mekah. Ceritanya waktu Nabi Ibrahim naruh Siti Hajar dan Ismail, sekarang masih kecil aku, itu ditaruh ke Mekah. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, Nabi Ismail ke desa. Terus ketika di situ ada kelompok orang namanya kaum Jarhamiyah di Mekah, mereka datang pendatang tinggal di situ. Watazawwaja Ismail minhum imra'atan. Nah, Nabi Ismail mengawini salah seorang perempuan dari kaumnya tuh, kaum Jarhamiyah. Jadi orang pendatang datang ke situ sama Nabi Ismail kawin akhirnya. Ya, lihat ada juga nih yang cakep. Ya, Nabi Ismail kan ganteng juga. Akhirnya dikawin itu. Intinya Nabi Ismail istrinya adalah kaum Jarhamiyun, kaum pendatang yang datang ke Mekah pada waktu itu dan tinggal di situ. Nah, setelah Nabi Ismail nikah, Siti Hajar meninggal tuh. Wa matat Hajar. Meninggal Siti Hajar. Jadi Ismail mana udah nikah punya bini, sekarang itu sama kaum Jarhamiyun tuh. Bareng-bareng di situ. Emaknya meninggal Siti Hajar. Begitu kabarnya bahwa Ismail telah nikah dan Siti Hajar meninggal, sementara posisi Nabi Ibrahim di Palestina, Yerusalem, jauh. Tapi sampai kabar itu bahwa Siti Hajar telah meninggal, namanya bekas istrinya ya, Nabi Ibrahim dengar istrinya meninggal, Siti Hajar sama. Dia dengar juga bahwa apa? Bahwa anak Ismail udah nikah. Akhirnya Nabi Ibrahim pengen ke Mekah. Nah, ceritanya gitu ya. Ceritanya makanya itu di doa nikah ya. Itu bukan Siti Hajar, makanya Siti Sarah. Kama Allah tabaina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif baina qulubina kama Allah tabaina Ibrahim wa Sarah. Jadi bukan Ibrahim wa Hajar, bukan, karena Hajar dicerai karena dia cemburunya berlebihan. Tapi ini juga salah, cemburuan juga, tapi nggak begitu cemburunya. Jadi intinya istri seorang nabi itu nggak boleh cemburu berlebihan. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim mendengar cerita tentang meninggalnya Siti Hajar di Mekah, sementara Ibrahim ada di Yerusalem, di Palestina, maka istadzana Ibrahim Sarata ya ayat ya Hajar. Nabi Ibrahim minta izin sama istrinya Siti Sarah untuk datang ke Mekah menemui Siti Hajar. Mantan Ramadan bolo ya. Siti Hajar kabarnya meninggal dari Mekah. Ismail juga udah kawin. Kalau pengen ke sono, lu izinin enggak? Itu kalau sono Pak Azinat, maka Siti Sarah mengizinkan lahu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta izin, biasanya tuh diizinin. Tapi wasyaratot alaihi, ada syaratnya. Abang boleh berangkat ke Mekah dan ngelawakin mantan yang udah meninggal, tapi ada syaratnya bang. Apa itu syaratnya? Wah itu syaratnya jalan-jalan ke pasar minggu. Malam gitu. Jalan-jalan lu. Ada syaratnya. Wasyaratot alaihi. Siti Sarah mensyaratkan kepada Nabi Ibrahim. Syaratnya apa? Cuma satu. Allah yang silah, lu jangan nginep di sono. Allah yang silah, ada kamu, abang jangan nginep. Masa itu turun, maksudnya turun tuh nginep. Jangan berdiam di sana, jangan nginep. Usah jauh-jauh datang dari Yerusalem. Itu juga orang udah mati, maksudnya tetap jangan dikasih nginep.
Itu doang syaratnya. Ya udah, faqadima Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berangkat dari Yerusalem ke Mekah. Waqad matat Hajar, Siti Hajar telah mati. Wa dhahaba ila baiti Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim ke rumahnya Nabi Ismail. Faqala, maka berkata Ibrahim li imra'atihi, begitu sampai di rumah Ismail, Nabi Ibrahim ketemu bininya, istrinya Nabi Ismail, anaknya, mantunya itu kan. Ya. Nabi Ibrahim setelah menemui Siti Hajar yang sudah mati kemudian dikubur, kemudian Nabi Ibrahim ke rumah anaknya Nabi Ismail. Sampai di rumah Nabi Ismail, anaknya ketemu dengan istrinya Nabi Ismail. Nah, ketemu dan nih mantunya tuh gitu. Nah, setelah ketemu Nabi Ibrahim kepada istrinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tanya, aina sahibuki. Tapi dia nggak ngomong, ya, wahai ibu Neng, aina sahibuki, mana suamimu? Sahib itu teman di rumah, suami maksudnya. Neng, aina sahibuki, mana suamimu? Kata Nabi Ibrahim. Qalat, maka menjawab istrinya Nabi Ismail. Apa katanya? Zahaba yatasayyadu. Ya, wahai kamu orang tua, suami saya lagi berburu. Dia sedang berburu. Wa kana Ismail yakhruju minal haram yatasayyadu. Adalah Nabi Ismail keluar dari tanah haram, dari Makkah, keluar yatasayyadu, berburu. Suami saya Ismail sekarang lagi berburu keluar dari tanah haram, jauh dari sini. Faqala laha Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Nabi Ismail, hal indiki dia, apa kau punya jamu-jamuan, maksudnya suguhan, apa Neng, lu punya makanan apa yang bisa dimakan? Lalu datang di Allah ini dari Palestina, Buset, dia kali punya apa-apa itu biar lu makan, begitu gitu ya. Tanya nih Nabi Ibrahim, tanya sama mantunya itu, kan dia gak tahu tuh itu kalau itu Nabi Ibrahim, dia gak tahu. Dia nanya langsung Nabi Ibrahim nanya, hal yang dikir dia apa? Apakah anda punya makanan? Lu punya makanan apa yang bisa dimakan ini? Qalat, menjawab istrinya Nabi Ismail, laisa indi. Tuhan, saya nggak punya apa-apa, nggak punya makanan, katanya. Wasalahan an aisyih. Kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, emang kerjaan laki lu apa? Itu, emang suami lu kerja apa? Faqalat, akan menjawab istrinya Nabi Ismail, nahnu fi dhaiqin wa syiddatin. Tuhan, kehidupan saya dalam keadaan sempit dan susah. Sempit, apa hidup saya sempit, susah pokoknya, melarat saya ini. La fasyakat ilaihi, fasyakat melapor, ngadu ini istri Nabi Ismail ilaihi kepada Nabi Ibrahim. Itu laporannya begitu. Akhirnya begitu dia kata nggak punya apa-apa, miskin, susah, sempit hidupnya, sempit rezekinya. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim lah kepada istrinya Nabi Ismail, ya udah Neng, kalau begitu mah idza jaa zawjuki fa'aqri salama. Jadi Neng, kalau begini, ntar kalau laki lu pulang, ucapin salam sama dia, assalamualaikum. Ntar kalau laki lu pulang nih, ucapin salam, ya, ucapin salam sama dia, terus apa, salamin gitu ya, salamin saya sama dia. Wa quli lahu, dan bilangin sama laki lo apa, fal yughayyir atabata baba. Nanti bilangin sama laki lo kalau pulang, pertama lo ucapin salam sama dia, salamin saya sama dia, ntar bilangin suruh ganti pintu rumahnya. Udah habis begitu Nabi Ibrahim pulang, paling jauh tuh apa? Palestina. Wal muradu bi apa? Wal muradu li yutalliqi. Fa innaka la tusqina lahu qur'atan. Yang dimaksud Nabi Ibrahim suruh ganti pintu adalah ceraiin. Jangan ngomong itu. Yang dimaksud Nabi Ibrahim wal muradu, yang dimaksud liyutalliqi, supaya Ibrahim Ismail menceraikan dia. Kenapa? Fa innaki la tuslihina lahu qur'atan.
apa Nabi Ibrahim ngomong begini, ini orang agak pantas jadi binimu. Ya. Ini perempuan kagak pantas jadi binimu. Balik Nabi Ibrahim pulang. Wadahaba Ibrahim. Kemudian pulanglah Nabi Ibrahim ke Palestina. Fajar Ismail, setelah Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail juga datang dari berburu, pulang juga ke rumahnya. Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya, fawajada riha abihi. Dia tahu tuh wangi bapaknya, tahu. Nabi Ismail dicium-cium, bau bapak gue ini. Dia tahu bau bapaknya. Ya. Itu Nabi Ismail itu tahu. Artinya apa? Ini kalau orang dari kecil dari tinggal 7 tahunan, 12 tahun dari tinggal. Itu tahu Nabi Ismail. Kalau apa? Wangi, kalau kita mau ya Nabi ya. Wanginya ya. Bapaknya tuh Nabi Ibrahim itu dia tahu wanginya kayak apa atau baunya kayak apa, dia tahu. Akhirnya Nabi Ismail tanya sama bininya, faqala, maka bertanya Ismail limraati kepada istrinya, hal ja'aki ahadun, apa ada orang yang datang ke rumah kita? Kata Ismail nih, Nabi Ismail. Naik apa ada orang yang datang ke rumah kita? Ada apa aja, ada nyium baunya. Wah, udah nyampe mana? Faqala, maka berkata istrinya Nabi Ismail, ja'ani syekhun, sifatmu kada wa kada. Tadi ada orang datang, orang tua, orang modelnya begini begitu. Kalau mustahil pasti bisa nih, tapi dia apa? Remehin gitu bahasanya. Tadi ada orang tua datang, jelek banget, udah agak sopan banget, hanya kita makan lagi. Kok katanya kagak ada. Tuh kata bininya tuh, pokoknya kalau mustasifati ngeremehin ngomongnya. Tadi datang orang tua ke rumah kita, emang tadi ada yang datang bang dari rumah orang tua, orang begini yang begitu dilihatnya enak. Kayaknya sih begitu lah, orang ada kan beda. Nah, kemudian apa? Terus Nabi Ismail nanya lagi. Nabi Ismail tahu, baunya dia tahu. Waqala, dan bertanya Nabi Ismail, apa? Qala lagi, fama qala lagi. Kemudian apa yang diucapkan orang itu nih? Kata Nabi Ismail. Terus dia ngomong apa sama lu? Qolat, menjawab istrinya, qola apa? Akri zaujaki salam. Dia sih tadi mesenin Kak, kalau nanti abang pulang saya suruh salamin. Saya suruh ngucapin salam sama abang. Artinya nyalamin. Saya suruh nitipin salam, dia nitipin salam sama abang. Terus saya disuruh ngomong begini sama abang, wa quli lahu falyughir atababa. Saya disuruh bilang ke abang suruh ganti pintu rumah sama dia. Yakin ngomong begitu tadi sama saya? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Suruh ganti pintu rumahnya, ganti pintu rumah. Kita ketemu digeser kali, sionya kurang bagus. Waduh, begitu Nabi Ismail dengar begitu, orang tua dari datang mestinya begitu, dia minta salamin ke abang, terus dia pesan suruh ganti ini pintu rumah, kata dia begitu ngomongnya. Qala, berkata Nabi Ismail, dzalika amin, waqad amarna an ufariqi al-haqi bi ahliki wa talaqaha. Baru ngomong, dzalika amin. Lu tahu kan siapa yang datang tadi ngomong gitu? Itu bapak gua. Kata Nabi, itu bapak saya. Dan dia tadi udah pesan ke kamu ya, ngomong ke sini. Dia perintahkan kepada saya untuk apa? Untuk menceraikan. Dan dia telah perintahkan kepada saya untuk menceraikan. Ya sudah, kalau begitu al-hiki bi ahli, pulang sama keluarga lu kalau gitu. Sekarang hari ini juga lu angkat kaki dari rumah, bapak gua udah nyuruh-nyurain lo. Diceraikan langsung sama Nabi Ismail. Jadi Ismail tahu kodenya, suruh ganti pintu rumah itu maksudnya ceraikan istri. Akhirnya apa? Begitu cerai, Nabi Ismail kawin lagi. Watazawwaja min ukhra. Nabi Ismail mengawinkan perempuan lain, tapi dari situ, dari Bani itu juga, dari kaum Hamiyun. Ada yang ujung dan yang rumah belah sono dia kawinin lagi ya Nabi Ismail. Kawin lagi. Fala bisa Ibrahim masya Allah ayyal bisa. Kemudian Nabi Ibrahim menetap di Yerusalem di rumahnya beberapa waktu. Jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya beberapa tahun dia balik di Yerusalem.
dia menetap di sana. Nah, setelah waktu yang ditentukan, artinya gini, beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim mau datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail ke Mekah. Nabi pikir-pikir begini, kan dulu belum ada HP. Kalau sekarang, Mbak, bini gue udah cerai tuh, udah pulangin dong. Tapi kau belum pulang, Mbak, udah kawin lagi kan gitu. Nih Mbak, naik ke sini. Waktu itu enggak. Jadi Nabi Ismail sesuai dengan perintah Allah. Jadi begitu wahyu datang dari Allah, Ibrahim, anakku udah kawin lagi nasi Ismail, udah lama kita yang sama. Nah, setelah apa? Setelah perkiraan begitu dapat wahyu dari Allah untuk melongokin lagi, akhirnya Nabi Ibrahim izin lagi misalnya. Setelah dana Sarah, kemudian Nabi Ismail izin kepada Siti Sarah istrinya. Ya ayyazura Ismail untuk berziarah atau mendatangi berziarah ke rumah Ismail di Mekah. Sarah, ya, apa Ismail anak bono di sana kayak udah kawin lagi. Nabi Ibrahim izin kepada istri Siti Sarah berziarah ke rumah Nabi Ismail di Mekah. Lapa aja natlah Siti Sarah izinin lagi. Ya udah bang kalau ngelongkin dia, tapi wasyarat alaihi, tapi dengan satu syarat, syaratin mulu dibilang. Iya, apa syarat lagi aja? Apa sih? Ini aja udah kagak ada, udah meninggal, udah nyaratin mulu. Apa? Allah yang sila, jangan nginep. Bisa syaratnya itu lagi. Iya. Karena aku di sini jauhan Pak. Kalau ada apa-apa kagak buru-buru sampai. Pesawatnya kagak ada. Syaratnya itu Allah yang sila, jangan nginep. Fajah Ibrahim hatta intahi ila bab Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim datang naik ke Mekah, berangkat ke sana sendirian, kemudian sampai ke depan pintu rumahnya Ismail. Begitu nyampe di depan pintu rumah Ismail, faqala li imra'atihi, tok assalamualaikum, keluar tuh bininya Nabi Ismail. Faqala maka berkata Nabi Ibrahim li imra'atihi, kepada istrinya Nabi Ismail, aina sahibuki, nanya sama kayak kemarin, mana suamimu neng? Waalaikumsalam, waalaikumsalam, bapak. Iya Pak, bapak siapa? Suamimu mana? Qolat menjawab istrinya Ismail, na'am. Iya bapak, gitu. Mana suamimu? Iya Pak. Tapi itu begitu datang Nabi Ibrahim datang itu langsung istrinya Nabi Ismail bawain bilabani wallahmi. Begitu assalamualaikum, suamimu mana? Langsung buru-buru ngambil susu sama daging makan, kagak pakai ditanya. Oh bininya yang ini nih, Bares ini bares. iya bares ini. Wasa'alaha an aisyihi. Nabi Ibrahim nanya lagi. Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang penghidupan keluarganya. Suamimu kerja apa? Gitu. Suamimu kerjanya apa? Olat menjawab istrinya Nabi Ismail, nahnu fi khairin wa sa'atin. Alhamdulillah Pak, saya sekeluarga dalam kebaikan dan dalam keluasan rezeki. Saya punya ini punya itu. Ada susu ada, daging ada, makan juga ada, geramai sawah ada. Apa? Begitu mendengar kata alhamdulillah kami semua dalam kebaikan dan dalam apa? Dalam keluasan rezeki. Padahal maka berdoa Nabi Ibrahim lahum untuk mereka berdua. Berdoanya apa? Bil barokati dengan keberkahan. Langsung Nabi Ibrahim doain doa keberkahan buat mereka berdua. Walau jahat yauma idzin bi khumsi kurin aw sya'irin aw tamrin lakanat aktsara ardallahi birran aw sya'iran aw tamran. Kata Nabi Ibrahim begini, andaikan ketika saya datang tadi kau keluar membawa sepotong, kau keluar membawa roti gandum dan kau membawa gandum merah dan kau membawa kurma, maka saya buminya Allah yang ada di sini nanti banyak, maka akan banyak di buminya Allah yang di sini banyak gandum merah dan banyak kurma. Itu Nabi Ibrahim ngomong gitu. Neng, umpama tadi lu keluar bawanya kan tadi susu doang sama daging. Andaikan tadi kau keluar menurut saya lebih banyak membawa makanan, roti, gandum merah, ya dan juga kurma, maka insya Allah kata Nabi Ibrahim bumi ini bekahnya nanti banyak kurma, daging, gandum merah, roti dan sebagainya. Itu kan doa Nabi Ibrahim gitu. Ya Allah apa?
jadikanlah Mekah ini bumi yang tandus ini jadi banyak buah-buahan ya, karena apa sebenarnya nggak ada tanamannya, nggak ada pohonnya, buah apa juga ada semua. Itu barokahnya doa Nabi Ibrahim. Iya kata Nabi begitu. Kemudian waqalat lah, kemudian istrinya Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, anzil hatta anzila raksaka, wahai Tuhan turunlah ke sini. Jadi Nabi Ibrahim posisinya udah naik onta lagi nih, mau pulang ya. Sambil naik onta Nabi Ibrahim ngomong, naik andaikan pada waktu saya datang tadi kau suguhkan saya lebih banyak lagi, bukan hanya daging dan apa dan susu saja, kau keluarkan gandum merah, kau keluarkan roti dan kau keluarkan korma, maka saya tanah bumi ini, buminya Allah yang ada di sini akan semakin banyak buah-buahan. Udah ya, saya mau pamit dulu. Apa kata istrinya Nabi Ismail? Bilang anzil hatta aksila, wahai bapak orang tua turunlah kemari, jangan buru-buru. Turunlah, saya akan membasuh kepala anda. Suaminya, wah mama mau dibasuhin sama dia gitu, mukanya mau dicuciin. Anzil hatta aksila rosaka falam yanzil, wajahat bil maqami. Nabi Ibrahim mau turun karena dia udah mau pulang. Akhirnya apa? Itu istrinya Nabi Ismail mengambil wadah air buru-buru. Wadah air buru-buru diambil, kemudian apa? Fawadha'atu ala syaqqatul ayman. Kemudian wadah air itu ditaruh di kiri. Ya. Maksudnya di dalam perjalanan, ya. Dalam perjalanan supaya ada air minum. Buru-buru tuh istri Nabi Ismail ngambilin air disangkutin di sini, dia kan naik onta, sangkutin di sini, terus sangkutin lagi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nama istri Nabi Ismail. Ya, gua rokibun, sedangkan Nabi Ibrahim dalam posisi naik kendaraan, udah naik onta. Terus apa? Fagosalat syakkorok sahu al-aiman. Kemudian sama istri Nabi Ismail tuh Nabi Ibrahim dilapin mukanya, pipinya sebelah kanan. Kayak panas, panas. Dilapin pakai bujur sebelah kanannya, biar seger gitu. Kemudian dia lapin lagi mukanya sebelah kiri. Sementara apa? Itu ada air yang ada di kaki, kan kaki juga panas ngumpul. Jadi direndam kakinya. Kasih wadah, diambil itu wadah semacam apa? Baskom gitu, baskom. Ini mah kakinya rendam dua-duanya, terus mukanya dilapin sama sampai kepala-kepalanya dilapin sama istri Nabi Ismail. Begitu ceritanya. Nah kemudian apa? Kemudian fagosalat syakor sahul aisar fabakia atharu qadamihi alaihi. Sementara kedua telapak kakinya masih berada di dalam baskom wadah itu, wadah air supaya kagak panas. Waqala, dan berkata Ibrahim laha kepada istrinya. Baru udah tuh ngomong Nabi Ibrahim. Apa bahasa sama kayak kemarin? Idza ja'a zawjuki faqra'ihi salam. Yaudah kalau gitu dah. Nanti kalau suami pulang sampaikan salamku kepada dia, kata Nabi Ibrahim. Wa quli lahu qad istaqamat atabatu babika. Terus bilang kepada suamimu, wahai Aman, sungguh pintu rumah ini udah tegak lurus. Sekarang pintu rumah sudah tegak lurus. Ya, pulang lah. Pesannya tegang juga, kalau dia datang salam, saya sampaikan salam saya kepada suamimu, terus bilang kepada dia pintu rumah ini kita sudah tegak. Udah datang dia Ismail, kemudian pulanglah Nabi Ismail dari perburuan. Nabi Ismail pulang wajah dari Ha'abihi, sama aja tahu lagi bawa buah nih kan orangnya nih. Dia tahu modelnya datang begitu, datang begitu lah, nggak bakal ketemu. Malah kalau pengen ketemu gitu ya, enggak, jadi pulang aja udah selesai. Begitu dia dicium-cium bawa bapaknya, waqala li imraatihi. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, Ismail bertanya kepada istrinya, hal ja'aki ahadun, apa ada yang datang tadi kemarin? Qalat menjawab istrinya, nah ya tadi ada yang datang. Siapa yang datang? Ja'a syaikhun ahsanun nas. Tadi ada orang datang kemari, orang tua, tapi orang yang baik, bagus. Orang yang baik, bagus, ganteng rupanya. Ahsanun nasi wajah. Tadi yang datang keluar kita orang ganteng, orang tua tapi ganteng. Wa atyabu mulihan, dan sangat wangi orangnya. Kalau bini tadi kan orang bilang bau begitu ngomongnya.
Ada orang tua datang ke rumah kita, orang bagus, bersih, putih, ganteng, terus wangi orangnya. Faqala li kadza wa kadza. Kemudian orang tua itu bilang, titipin kepada saya begini dan begitu. Maksudnya tadi dia pesan ke saya, kalau nanti abang pulang saya suruh titip salam kepada dia. Terus berkata begini begitu katanya. Nah, kemudian kata istrinya, wa basaltu ra'sahu. Kemudian saya usap kepalanya, bang, tadi orang tua itu saya lapin kepalanya semuanya, rambutnya, pipinya, mukanya saya lapin semuanya. Kemudian ini wahada, ini wadah nih, baskom tempat naruh kakinya masih ada. Wahada ini maudhi'ul qadamahi, ini tempat saya lapin kakinya tadi saya rendam dulu, ini masih ada, kata istrinya. Maka berkata Nabi Ismail, dzaka Ibrahim wa anta amatu bi abi wa anta batu bi abi amaroni an umsiki. Ya. Kata Nabi Ismail, kamu tahu nggak orang tadi itu Nabi Ibrahim? Orang tadi itu Ibrahim, Nabi Ibrahim, dia adalah bapak saya. Gitu. Dan kamu sekarang sudah menjadi pintu rumahku. Kamu sekarang sudah menjadi pintu rumahku, dan dia memerintahkan kepada saya untuk menjagamu sekarang. Kalau tadi suruh ganti pintu rumahnya, kalau sekarang nggak, dia perintahkan saya untuk menjaga.